الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau menghitung uang kas di dalam masjid itu tidak mengapa, boleh. Yang dilarang oleh Nabi itu berjual beli di dalam masjid. Kalau kita melihat ada orang bertransaksi jual beli dalam masjid, perintah Nabi, ya, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahallah tijaratak. Jika kamu melihat orang berjual beli, bertransaksi di dalam masjid, katakan semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepadamu dalam jual belimu. Masjid itu bukan tempat untuk hiruk pikuk berjual beli. Masjid itu bukan pasar. Masjid itu tempat untuk zikrullah, mengingat Allah. Dalam satu hari ada berapa jam? Ketika kita aktivitas di luar masjid, berapa jam? Saat masuk masjid, kenapa aktivitas yang ada di luar masjid, jual beli, tetap dibawa ke dalam masjid? Apa tidak cukup waktu selain di luar masjid? Maka kalau melihat orang berjual beli di dalam masjid, faqulu la arbahallah tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam jual belimu. Lah saat ini jual beli tidak seperti dulu. Di dalam masjid, di sekitarnya dengan membawa dagangannya. Kalau sekarang tidak membawa dagangannya. Sekarang dengan HP-nya saja bisa transaksi jual beli di dalam masjid. Apakah ketika saat sekarang ini kita tidak membawa dagangan dalam wujud real, kemudian tidak terkena hadis Nabi ini? Padahal sekarang jual beli cukup kita bawa HP, transaksi dalam masjid juga bisa. Maka kalau melihat itu ada yang bertransaksi di dalam masjid kok masih sibuk dengan dagangan online-nya, katakan la arbahallah tijaratak. Itu sebagai doa. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepadamu dalam jual belimu. Kalau dulu memang iya, orang-orang berjualan dengan barang dagangan yang real. Dulu belum ada, online belum ada. Nah sekarang ini membuat hiruk pikuk di masjid meskipun keadaannya tenang, namun kita membuat hiruk pikuk kegaduhan dalam arti maknawi di dalam masjid itu bisa dengan HP meskipun kita diam, namun transaksi terus kita lakukan. Itu berarti berjual beli juga. Maka doakan, katakan pada orang itu, semoga Allah tidak memberi keuntungan pada jual belimu. Atau wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhalah faqulu la raddallah alaik. Jika kamu melihat orang mengumumkan barangnya yang hilang di dalam masjid, maka katakan semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang itu. Kenapa? Masjid itu tempat zikrullah, tempat mengingat Allah. Kok sampai ada orang masuk masjid mengambil barang seseorang? Nyuri kok di masjid? Nyuri di luar masjid saja tidak dibetulkan, apalagi sampai masuk masjid untuk mencuri. Padahal orang itu kalau masuk masjid sudah tidak ada hal yang lain selain zikrullah, ingat kepada Allah. Karena kita berada di rumah Allah, sehingga selalu merasa diawasi oleh Allah. Tidak terlintas dalam diri orang yang beriman ke masjid kok mengambil barang orang lain. Maka kalau ada orang yang kehilangan barang di masjid kemudian mencari, katakan semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Karena masjid itu tempat zikrullah. Lah sekarang banyak orang yang kehilangan barang di masjid diumumkan di masjid.
Siapa yang kehilangan kunci, siapa yang kehilangan dompet, ini diumumkan di situ, ya tak? Diumumkan. Nah, kesan yang tampak bahwa masjid ini, kalau orang ke masjid mesti orang banyak yang kehilangan dompet, tas, ini, apalagi sandal. Datang dengan sandal yang jelek, pulang bawa sandal yang bagus. Ketika ditanya, dalil, tinggalkan yang jelek, ambil yang bagus. Dalilnya keluar. Nah, punya sandal jelek, tinggalkan di situ, ambil sandal yang bagus. Ini salah kaprah. Tidak mengamalkan dalil, tapi mendalilkan amal. Nah, makanya kalau tadi menghitung uang kas di masjid boleh, itu tidak termasuk jual beli. Ya, ada lagi.